Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Beberapa waktu yang lalu itu ada kejadian yang membuat nama citra kepolisian itu tercoreng kembali, yaitu ada seorang pribadi polisi yang dalam sebuah acara yang justru dibuat untuk mendekatkan masyarakat dengan polisi itu malah menampilkan hal-hal yang sangat tidak profesional dan tidak beretika, yaitu dengan menggeledah handphone seseorang yang sama sekali tidak melakukan kejahatan apapun atau yang sama sekali tidak mengindikasikan adanya kejahatan apapun, kemudian melakukan intimidasi, melakukan kekerasan-kekerasan verbal dan beberapa pelanggaran-pelanggaran etika dan profesional yang lainnya. Nah, publik kemudian bertanya-tanya, kok jadi banyak polisi yang kayak gini, kenapa, dan hal-hal yang semacam itu. Saya akan urutkan masalah ini dari masa yang sangat lampau, yaitu zaman Orde Baru. Jadi begini Baraya, di zaman Orde Baru, polisi itu masuk dalam bingkai Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, yang artinya bahwa status mereka itu kurang lebih sama seperti tentara. Dalam artian mereka berhak menggunakan senjata, mereka berhak untuk melakukan tindakan-tindakan pengamanan untuk mempertahankan Republik Indonesia dan sebagainya. Jadi kurang lebihnya sama, cuman bedanya adalah bahwa mereka ditempatkan di tengah-tengah masyarakat sipil untuk menjaga keamanan. Seperti itu. Sedemikian samanya dalam tanda kutip dengan status ketentaraan, mereka juga dalam satu periode pernah melakukan pembunuhan berencana terhadap orang-orang yang dianggap sebagai penjahat atau preman atau perusuh dan lain sebagainya, yang dikenal sebagai Petrus, penembakan misterius. Jadi kalau ada orang-orang yang dicurigai untuk melakukan tindakan kejahatan atau dia adalah bagian dari gangster atau apa, mereka tidak diadili, tidak diapain, langsung aja tembak pakai sniper atau apa gitu. Kadang-kadang diculik gitu, culik kemudian tembak, kemudian buang jenazahnya ke jalanan dan sebagainya. Dan ada banyak kasus-kasus yang seperti itu. Kita tidak bisa pada waktu itu membedakan mana yang benar-benar dibunuh oleh polisi dan mana yang dibunuh oleh penjahat yang lain, karena modusnya sama, tembak, buang aja seperti itu. Dan kasus-kasus yang semacam ini kemudian menciptakan banyak sekali cerita dalam masyarakat soal penembakan misterius itu. Dan alhamdulillah memang dampak baiknya adalah angka kejahatan di seluruh Indonesia atau di wilayah di mana Petrus itu diberlakukan itu turun drastis. Bahkan hingga tersisa hanya seperempatnya saja di beberapa wilayah. Tetapi dampak buruknya adalah bahwa polisi pada waktu itu pun terkondisikan untuk menjadi arogan, menjadi mudah main hakim sendiri, dan menjadi korup. Banyak kasus-kasus yang terkait dengan kepolisian, bahkan banyak di antara polisi-polisi itu yang menjadi preman, yang dibayar untuk misi-misi tertentu yang dilakukan oleh satu mafia tertentu, pejabat tertentu, orang kaya tertentu untuk memuluskan tujuannya. Sekali lagi, pada waktu itu kita tidak bisa membedakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh preman ataupun polisi. Bahkan pada waktu itu banyak sekali masyarakat yang menggelari polisi itu sebagai preman berseragam. Itu pada waktu itu. Nah, kemudian ketika zaman reformasi, tentu saja polisi juga harus berbenah diri, mereformasi diri menjadi lebih baik. Mereka mencoba menghilangkan korupsi, menghilangkan pungli, menghilangkan budaya-budaya yang buruk yang ada di antara mereka, kemudian nepotisme dan sebagainya. Mereka coba hilangkan dan kikis itu sedikit demi sedikit. Bahwa perbaikan-perbaikan dan perubahan-perubahan di dalam tubuh kepolisian itu adalah sesuatu yang nyata dan ada dan layak untuk diapresiasi. Tetapi tentu saja sangat susah untuk bisa memberikan pemahaman dan kesadaran kepada masyarakat bahwa polisi itu sudah berubah. Kejadian-kejadian yang berlaku selama puluhan tahun yang melibatkan tentang jahatnya polisi itu tidak bisa dirubah dengan upaya-upaya yang secara internal dilakukan oleh kepolisian tetapi tidak disadari oleh masyarakat. Butuh waktu yang sangat lama, bahkan butuh waktu antar generasi mungkin untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa kami tidak seperti yang dulu lagi. Kan masyarakat tetap aja bilang bahwa saya emang nggak akan lapor polisi, kalau saya kecurian duit 10 juta kemudian lapor polisi saya malah hilang duit 20 juta. Itu faktanya. Nah, kan masyarakat masih banyak yang berpikir seperti itu, dan karena itu maka si polisi itu berpikir gimana caranya agar niat kami untuk berubah itu, itikad kami untuk melakukan reformasi dalam diri itu dikenali oleh masyarakat sehingga masyarakat percaya kepada kami. Nah, atas alasan itulah kemudian Mabes Polri, khususnya dalam hal ini adalah bidang kehumasannya, itu menganggarkan uang yang sangat banyak, puluhan miliar, bahkan mungkin ratusan miliar rupiah untuk membangun citra positif di masyarakat. Maka sejak saat itu muncullah polisi-polisi cantik. Baraya ingat ya, jadi sempat viral banyak polisi ini polisi cantik gitu ya di
tampilkan di media sosial, kemudian mereka juga masuk dalam acara-acara televisi swasta dan sebagainya. Kemudian banyak juga acara-acara televisi yang berkaitan dengan upaya mereka memberantas kejahatan di jalanan, upaya mereka untuk menaklukkan bandar narkoba dan sebagainya. Bahkan ada televisi-televisi dan wartawan-wartawan serta kameramen-kameramen yang ikut berlarian ke sana kemari ketika polisi melakukan aksi penggerebegan, yang itu begitu heroik banget gitu. Jadi si polisinya si kameranya itu sampai goncang-goncang cuman ngelihat jalan gitu. Tapi kan itu sudah membawa suasana kepada masyarakat bahwa polisi telah menegakkan hukum, bahwa polisi membela mereka, bahwa polisi ternyata sedang melakukan perubahan menuju perbaikan, dan mereka menunjukkan itu kepada masyarakat. Bukti nyatanya seperti itu. Jadi sekarang seandainya ada orang misalkan yang kena tilang sama polisi karena alasan-alasan yang tidak adil, maka itu akan diabaikan. Jadi misalkan dulu saya ditilang karena alasan yang nggak jelas, misalkan itu pengalaman pribadi seseorang, satu orang. Tetapi ketika pengalaman itu sekarang digembar-gemborkan oleh siap 86 bahwa polisi itu sedang mengubur-ubur penjahat dan sebagainya, maka pengalaman pribadi yang satu orang itu, yang tadi itu kemudian akan hilang terkikis oleh sebuah citra yang jauh lebih besar yang ditampilkan oleh media massa bahwa polisi sekarang membela keamanan, polisi membela rakyat, bahwa polisi sekarang tidak lagi jahat seperti dulu dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan Baraya nonton acara-acara 86 dan begitu semacamnya, kan banyak yang semacam itu, kemudian video-video youtuber polisi cantik yang viral dan sebagainya, itu bukan gara-gara mengalir secara alamiah seperti itu bukan sama sekali, tapi itu terencana, melibatkan orang-orang yang sangat profesional yang ada di dalamnya, dan melibatkan anggaran yang sangat-sangat besar. Ini semua ditujukan untuk membuat masyarakat memberikan citra positif kepada kepolisian, dan terbukti nyata. Acara-acara yang dibuat oleh kepolisian, youtuber, polisi cantik dan sebagainya, itu telah mendongkrak kepercayaan publik terhadap polisi. Tahun 2016 itu orang-orang yang menyatakan positif terhadap polisi itu hanya sekitar 60%-an. Tetapi 2 tahun kemudian, di tahun 2018, itu sampai 80% orang menganggap polisi memiliki citra positif di masyarakat. Baraya, kalau Baraya adalah seorang yang manajer pemasaran atau hal-hal yang bergerak di bidang ini, Baraya akan tepuk tangan luar biasa melihat betapa luar biasanya kinerja kepolisian dalam membangun citra di masyarakat. Dalam 2 tahun naik 20% kepercayaan masyarakat atas polisi. Ini adalah salah satu dalam tanda kutip ya propaganda paling berhasil yang pernah dilakukan lembaga negara di Indonesia. Ini adalah satu hal yang luar biasa. Nah, cuman ini pada akhirnya ini banyak di antara orang-orang secara individu maupun kelembagaan ini yang kemudian berlebihan, melihat bahwa apa yang mereka lakukan itu sukses besar untuk membuat masyarakat kembali percaya kepada kepolisian. Itu mungkin membuat sebagian di antara mereka itu terlena, dan karena banyak program-program yang semacam ini dan sukses, kemudian kegiatan-kegiatan semacam ini dilakukan secara sporadis oleh terlalu banyak pihak, yang mereka tidak melakukan koordinasi apapun, tetapi hanya minta izin kepada atasan, diizinkan, kemudian mereka melakukan itu secara alamiah dan terbuka, misalkan seperti itu. Nah, disinilah masalahnya. Akhirnya banyak sekali polisi-polisi yang memamerkan upaya mereka untuk menangkap penjahat, justru malah menunjukkan bahwa selama ini polisi masih arogan, selama ini polisi masih otoriter, atau banyak pelanggaran-pelanggaran etika yang lain. Artinya seperti yang saya ungkapkan sebelumnya, bahwa polisi mengubah diri menjadi lebih baik itu benar, tetapi itu tidak secepat dan tidak seheboh apa yang ditampilkan oleh media massa. Sehingga ketika media massa semakin lama semakin subur dan semakin nyata untuk menampilkan apa yang dilakukan oleh kepolisian, pihak kepolisian sendiri sesungguhnya tidak menjadi terlalu baik dibandingkan apa yang di-framekan sebelumnya. Maka ya akhirnya banyak kasus-kasus seperti yang terlihat pada Pak Ambarita yang kemarin itu. Begitu. Bagi saya pribadi sih, Pak Ambarita yang dimutasi itu bukan benar-benar gara-gara dia telah melakukan kekerasan pada orang-orang sipil yang ada di jalanan, bukan seperti itu. Tetapi yang jadi masalah adalah bahwa beliau melakukan itu di depan kamera. Yang dengan demikian maka beliau telah merusak upaya-upaya polisi untuk melakukan pencitraan yang baik terhadap atau di depan masyarakat. Begitu. Jadi anggaran yang telah digelontorkan oleh kepolisian sampai puluhan miliar atau ratusan miliar itu ternyata malah terpupus habis gara-gara kejadian ini yang cuma satu tapi viral. Seperti itu. Ya,
dalam hal ini, saya sih mengajak Baraya untuk tetap mengapresiasi kepolisian dalam hal upaya mereka untuk memperbaiki diri dan upaya mereka untuk mendekatkan diri dengan masyarakat. Tetapi salah satu cara untuk mengapresiasi mereka itu adalah dengan cara terus-terusan mengontrol dan memberikan mereka kritik. Dan yang kedua, yang lebih penting secara pribadi adalah bahwa kita harus sadar bahwa betapapun kesalahan yang dilakukan oleh Pak Ambarita itu sesungguhnya telah mencoreng citra kepolisian, yang sesungguhnya terjadi adalah bahwa itu bisa saja kita lakukan di masa lalu, sekarang, atau masa depan. Jadi yang paling penting itu adalah bahwa kita harus menjadikan Pak Ambarita itu sebagai guru, yang kesalahan-kesalahannya itu harus kita cermati dan kemudian kita bayangkan bahwa itu bisa saja terjadi pada diri kita, sehingga kita harus mengantisipasinya sejak awal. Orang yang baik itu adalah orang yang menjadi murid dari guru kehidupan. Jadi setiap orang-orang yang melakukan kesalahan, orang-orang yang melakukan kebaikan, kita ambil hikmahnya. Jadilah orang yang rendah hati sehingga kita mau belajar dari kehidupan dengan melihat kesalahan dan kebenaran yang dilakukan oleh orang lain, dan janganlah menjadi orang-orang yang arogan dan tinggi hati sedemikian sehingga kesalahan-kesalahan kita lah yang justru menjadi pelajaran bagi orang-orang di masa depan. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.